Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang berbahagia karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas limpahan nikmat, rahmat dan anugerah dari Allah, dan tentunya karena hidayah darinya, maka kita semua dapat dengan mudah berkumpul kembali menuntut ilmu, membahas ayat-ayat Allah yang akan kita bacakan dan hadis-hadis Rasulullah yang akan kita sebutkan, dan senantiasa berharap keridhaan dan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada yang mulia baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi salatu wassalam, pada para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada segenap kaum muslimin yang senantiasa beristiqamah, senantiasa konsisten dalam mengikuti ajaran-ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan pemahaman salafus salih sampai tegaknya hari kiamat nanti. Alhamdulillah, materi kita pada kesempatan yang berbahagia ini adalah semangat menuju puasa Syawal. Kaum muslimin yang berbahagia karena Allah Subhanahu wa taala. Umat Islam adalah umat yang paling terbaik. Disebabkan umat Islam adalah umat yang senantiasa berpegang teguh dengan agama yang paling diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling benar, yang paling al-haq, yaitu Islam. Islam sebagai rahmat untuk seluruh alam semesta raya ini. Maka seharusnya kita berbahagia dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Islam ini. Ketahuilah, di dalam Islam ada perkara-perkara yang diwajibkan dan perkara-perkara yang disunnahkan untuk dilakukan. Perkara-perkara yang wajib, maka wajib bagi kita melakukannya kecuali ada uzur syar'i di dalam, seperti puasa Ramadan yang alhamdulillah telah berlalu dari kita, dan juga seperti sholat 5 waktu, yang dimana dua perkara ini adalah perkara yang berhukum wajib, maka wajib bagi kita pula untuk melakukannya, dan tidak ada yang diperbolehkan untuk melanggarnya atau bahkan enggan untuk melakukannya kecuali ada uzur yang syar'i. Kemudian yang kedua adalah perkara yang disunnahkan, dan ini sangat banyak jumlahnya. Di antara perkara-perkara yang disunnahkan adalah ada sholat-sholat sunnah bagi yang mengiringi sholat 5 waktu yang rawatib atau yang ghairu rawatib, yang muakkad yang ditekankan ataupun yang ghairu muakkad yang tidak ditekankan, dan sholat-sholat sunnah yang lainnya seperti sholat duha, sholat qiyamul lail dan lain-lain. Dan juga ada puasa sunnah, yang dimana puasa sunnah ini memiliki banyak keutamaan yang sangat luar biasa bagi siapa yang melakukannya. Dan di antara puasa sunnah yang sangat dianjurkan bagi kita adalah puasa di bulan Syawal. Jadi puasa 6 hari di bulan Syawal, setelah kita melaksanakan hari raya Idul Fitri yang pertama,
ya, maka di hari yang kedua dan seterusnya atau hari-hari yang lainnya, maka di bulan Syawal ini kita sangat dianjurkan untuk melakukan puasa sunnah yang disebut dengan puasa sunnah Syawal. Masyaallah muslimin yang berbahagia karena Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan lupa puasa Syawal. Salah satu pintu-pintu kebaikan adalah melakukan puasa. Baik ya, puasa wajib ataupun puasa yang berhukum sunnah. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala adulluka ala abwabil khair." Maukah aku tunjukkan kepadamu pintu-pintu kebaikan, kata Rasulullah. As-sawmu junnatun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, puasa as-sawm junnatun adalah perisai. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dengan derajat hasani sahih. Puasa kaum muslimin yang berbahagia karena Allah dalam hadis barusan ini merupakan sebuah perisai bagi seorang muslim baik di dunia maupun di akhiratnya. Perisai ya, di dunia maknanya puasa adalah perisai dari perbuatan-perbuatan maksiat hamba di alam dunia raya ini. Menjadi tameng baginya untuk tidak melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan perisai di akhirat nanti adalah perisai, pelindung, penghalang setiap hamba dari siksa api neraka yang menyala-nyala. Kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan surga dan telah menciptakan neraka. Surga bagi orang-orang yang bertakwa, yang beriman kepada Allah. Adapun neraka bagi orang-orang yang ingkar dan bermaksiat kepada Allah. Dan kelak, barang siapa yang berpuasa karena Allah ini, maka sungguh puasa akan menjadi perisai, penghalang, pelindung, ya, penghambat antara dirinya dengan siksa api neraka Allah Subhanahu wa taala. Wa na'udzubillah min dzalik. Masyaallah muslimin, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda dalam hadis qudsi, "Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu." Nah, ini menunjukkan ya bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan hamba-hambanya untuk mengerjakan perkara-perkara yang disunnahkan juga setelah mengerjakan perkara-perkara yang diwajibkan. Sebab ya, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi ini, senantiasa hamba-hambaku wa ma yazalu 'abdi ya yataqarrabu ilayya, akan mendekatkan diri kepadaku dengan apa? Bin nawafil hatta uhibbah, dengan amalan-amalan yang sunnah, sehingga aku, kata Allah Subhanahu wa taala, akan segera mencintainya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Hadis ini sangat jelas, sangat gamblang bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mencintai hambanya dengan cara hamba tersebut melakukan amalan-amalan yang sunnah. Dia rajin sholat sunnahnya, dia rajin berpuasa sunnahnya, dan dia rajin melakukan amalan-amalan sunnah lainnya, sampai akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala jatuh cinta kepadanya. Allah akan mencintai orang-orang semacam ini. Sungguh ini adalah kebanggaan bagi kita sebagai hamba Allah yang merindukan Allah, yang mengharapkan ridha Allah dan surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang penuh dengan kenikmatan. Oleh karena itu, kaum muslimin, untuk mendapatkan cinta Allah Ta'ala ini, maka lakukanlah puasa sunnah. Di antaranya adalah puasa sunnah di bulan Syawal ini. Ya, setelah kita melakukan yang wajibnya itu puasa Ramadan. Ya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
juga melakukan puasa sunnah di bulan Syawal ini. Dan beliau menganjurkan ini setelah melakukan puasa wajib atau puasa Ramadan. Lalu beliau mengatakan kepada para sahabatnya, berpuasalah 6 hari di bulan Syawal. Dan ini kita saat ini jamaah kaum muslimin rahimana wa rahimakumullah sudah berada di bulan Syawal. Ini sekarang kita berada di bulan Syawal. Maka marilah kita bersama-sama fastabiqul khairat, berbondong-bondong mengejar suatu kebaikan untuk mengerjakan yang sunnah ini, untuk melakukan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan amalan yang terbaik untuk kita dan menjadikan amalan yang terbaik ini makbul, diterima dan dibalas dengan keridhaan, cinta dan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang berbahagia karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian puasa di bulan Syawal ini mempunyai keutamaan yang sangat istimewa, yang sangat indah dan bertabur kebaikan di dalamnya. Hal ini dapat dilihat dari sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari sahabat Abu Ayyub Al Ansari. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana, summa atba'ahu sittan min Syawalin, kana kasiyamid dahr." Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang berpuasa Ramadan, kemudian berpuasa di bulan Syawal, 6 hari di bulan Syawal, maka dia berpuasa kasyamid dahr, seperti setahun penuh. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Kaum muslimin, ini dapat kita cermati. Hadis yang mulia ini dapat kita ambil hikmah bahwa pada hadis ini terdapat dalil yang cukup tegas tentang dianjurkannya puasa 6 hari di bulan Syawal, serta dasar hukum yang sesuai tentang pensyariatannya. Jadi tidak diragukan lagi untuk kita melaksanakan puasa ini, sebab dalil telah datang dengan jelas, dengan gamblang, di mana Rasulullah SAW dan para sahabatnya juga melakukan ini. Dan ini pendapat yang dipilih oleh mazhab Syafi'i, oleh Imam Ahmad mazhab Hanbali, serta banyak ulama yang sependapat dengan mereka berdua. Sedangkan memang ya, di sana ada Imam Malik, ada Imam Abu Hanifah yang mengatakan makruh. Namun pendapat mereka ini lemah, dhaif, karena bertentangan dengan hadis yang cukup sangat tegas tadi. Kita dapat melihat dalam kitab Syarh An-Nawawi ala Muslim, ya, yang dimana pendapat dari Imam Malik dan Imam Abu Hanifah ini cukup lemah, sebab adanya dalil yang lebih kuat daripada apa yang mereka bawakan. Dalil yang cukup tegas dari Imam Muslim rahimahullahu ta'ala dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari ini. Kaum muslimin yang berbahagia karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, ya, puasa di bulan Syawal ini tadi kita sebutkan ya, seperti setahun penuh,
ya, seperti puasa setahun penuh. Jadi maknanya apa? Ya, kita tahu bahwa bulan Syawal adalah bulan setelah Ramadan. Bulan yang berada tepat setelah bulan Ramadan. Di bulan Ramadan kita telah berpuasa 30 hari full tuntas, dan ditambah 6 hari di bulan Syawal. Maka kita bisa bayangkan, jika dalam keterangan hadis disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi salatu wassalam, man shoma sittata ayyamin ba'dal fitri kana tamam as-sanah min man jaa bil hasanah falahu asyru amsalihha. Barang siapa berpuasa 6 hari setelah hari raya Idul Fitri, ya 1 hari setelah hari raya Idul Fitri, lalu berpuasa Syawal, maka dia seperti berpuasa setahun penuh. Kemudian dilanjutkan, man jaa bil hasanah falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang berbuat suatu kebaikan, maka baginya 10 kebaikan yang semisal. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Irwaul Ghalil. Kaum muslimin rahimana wa rahimakumullah, telah nampak dengan jelas dalam hadis ini bahwa orang yang melakukan suatu kebaikan akan mendapatkan 10 kebaikan yang semisal. Puasa Ramadan adalah selama sebulan, berarti akan semisal dengan puasa 10 bulan, yaitu 30 hari dikali 10, jadi 300 hari atau sama dengan 10 bulan. Kemudian puasa Syawal adalah 6 hari, berarti akan semisal dengan 60 hari yang sama dengan makna 2 bulan, yaitu 6 hari dikali 10 menjadi 60 hari atau sekitar 2 bulan. Jadi genaplah 10 bulan ditambah dengan 2 bulan menjadi 12 bulan. Artinya barang siapa yang berpuasa Ramadan penuh ditambah 6 hari di bulan Syawal, maka dia seperti berpuasa kasyamid dahr, setahun penuh. Sangat-sangat luar biasa ini kaum muslimin, dan sungguh bahagia, sungguh merasa tenang, nyaman, dan menakjubkan sekali apabila hamba-hamba Allah berhasil melakukan puasa 6 hari di bulan Syawal dan puasa full di bulan Ramadan, maka dia akan mendapatkan pahala yang begitu melimpah, pahala puasa yang begitu banyak, dan dia akan menjadi orang yang beruntung karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang berbahagia karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, seseorang yang berpuasa Ramadan kemudian berpuasa di bulan Syawal, 6 hari di bulan Syawal, akan mendapatkan seperti puasa setahun penuh. Ini adalah bentuk rahmat dari Allah. Jangan kita sia-siakan. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat ini bagi umat Islam seperti kita hari ini. Kaum muslimin jamaah rahimana wa rahimakumullah. Kemudian yang keempat, yang berikutnya, risalah kita tentang kajian hari ini adalah apakah puasa Syawal harus berurutan dan dilakukan di awal. Maka jawabannya bahwa para ulama mazhab Syafi'i mengatakan yang paling utama adalah dilakukan secara berurutan. Misalkan dia berpuasa di hari kedua setelah Idul Fitri, maka 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya sampai 6 hari berurut-urutan. Itu yang lebih afdal berdasarkan mazhab Syafi'i. Dan juga akan tetapi tetap sah jika dilakukan tidak berurutan dan diakhirkan atau dilakukan dengan cara diakhirkan hingga akhir bulan Syawal, tidak harus di awal di bulan Syawal, tetap sah.
Ya, ini keringanan dan ini kemudahan di dalam Islam. Kaum muslimin yang berbahagiakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Imam An-Nawawi dalam Syarh Muslim mengatakan, sebagaimana tadi kita sebutkan bahwa di sana ada mazhab Syafi'i yang mengatakan yang paling afdal melakukan puasa Syawal secara berurut-urut, ya, berurutan, ya, sehari setelah sholat Idul Fitri. Namun kata Imam An-Nawawi, jika tidak berurutan juga enggak apa-apa, tidak mengapa. Ya, tetap mendapatkan keutamaan bulan Syawal, keutamaan puasa di bulan Syawal, serta ya mendapatkan ya nilai pahala yang sama baik dilakukan di awal bulan Syawal ataupun di akhir bulan Syawal. Dan oleh karena itu, boleh saja seorang berpuasa Syawal 3 hari setelah Idul Fitri semisalnya, ya, baik secara berurut-urut atau berturut-turut ataupun tidak, karena di dalam hal ini ada sebuah kelonggaran dan keringanan dalam Islam. Namun dengan demikian, apabila seorang berpuasa Syawal hingga keluar waktu, ya, waktu bulan Syawal karena bermalas-malasan, maka dia tidak akan mendapatkan ganjaran bulan Syawal itu karena malas. Jadi berpuasalah sebelum datang malas, atau berpuasalah, beribadahlah kepada Allah dengan perkara-perkara yang sunnah, dan hilangkanlah kemalasan, karena kemalasan akan membawa sebuah kerugian. Sehingga barang siapa yang bermalas-malasan meniatkan untuk tidak berpuasa di bulan Syawal karena malasnya melakukan puasa di bulan tersebut hingga akhirnya keluar dari batas waktu bulan Syawal dan ia tidak mengerjakan puasa Syawal di dalamnya, ia menjadi orang-orang yang muflis, orang-orang yang rugi baik di dunia maupun di akhiratnya. Dan sebagai catatan yang penting yang harus kita perhatikan, yakni apabila seseorang memiliki uzur atau suatu halangan, seperti mungkin dia sakit parah gitu ya, dan keadaan dia posisinya sedang datang nifas, atau ya sebagai orang musafir, orang yang sedang safar sehingga tidak berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka orang-orang semacam ini dengan uzur yang tadi kita sebutkan ini, mereka boleh mengqadha'nya, menggantinya, yaitu mengganti puasa Syawal di bulan Zulqa'dah. Hal ini tidak mengapa, diperbolehkan. Dan disebutkan dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin, ya, juz yang ketiga, halaman 466. Hal ini salah satu bentuk keutamaan yang berlipat bagi seorang muslim dengan segala kelonggaran dan keringanannya di dalam Islam. Maka sungguh bahagia mereka di dalam Islam ini, karena Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan plus juga menghendaki keringanan bagi umat Islam ini. Maha besar Allah dan maha tinggi Allah Subhanahu wa taala atas ciptaannya dan risalah yang diberikan kepada kita semuanya. Kaum muslimin yang berbahagiakan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, menunaikan qadha puasa terlebih dahulu atau dia berpuasa di bulan Syawal, mana yang lebih utama? Nah, ini poin yang kelima. Maka lihatlah di sana Bapak Ibu sekalian, jamaah yang berbahagia karena Allah Subhanahu wa taala. Lebih baik bagi seorang yang masih memiliki qadha puasa Ramadan untuk menunaikannya terlebih dahulu daripada melakukan puasa Syawal.
Dan apabila seseorang menunaikan puasa Syawal terlebih dahulu padahal masih ada tanggungan puasa wajibnya, maka puasanya dianggap puasa sunnah mutlak atau sunnah biasa saja. Puasa sunnah biasa. Jadi yang lebih baiknya adalah ketika kita punya qadha puasa Ramadan, tunaikan qadha puasa Ramadannya terlebih dahulu dan kemudian melaksanakan puasa sunnah Syawal. Ini yang lebih utama. Ya, karena kalau jika tidak, maka puasa tersebut akan jadi puasa mutlak atau puasa sunnah secara mutlak saja. Jadi sunnah biasa saja. Ya. Maka ini perlu diperhatikan ma'asyiral muslimin rahimana wa rahimakumullah. Dan perlu kita ketahui hal ini karena ya tentu saja perkara yang wajib haruslah lebih diutamakan daripada perkara yang sunnahnya. Jadi utamakan yang wajib dahulu kemudian melaksanakan sunnah. Alasan lainnya karena dalam hadis yang disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan barang siapa berpuasa Ramadan, ya, man shoma Ramadan, ya. Jadi apabila puasa Ramadan yang belum sempurna karena masih ada tanggungan puasa, maka tanggungan tersebut harus ditunaikan terlebih dahulu agar mendapatkan pahala semisal pahala atau puasa setahun penuh. Jadi yang wajib dulu diutamakan. Qadha puasa wajibnya ditunaikan terlebih dahulu dan kemudian melakukan puasa sunnah Syawal. Dan apabila seseorang menunaikan puasa Syawal terlebih dahulu dan masih ada tanggungan puasa tadi itu, maka dia dihukumi atau dianggap puasa sunnah mutlak, yakni puasa sunnah biasa, dan tidak mendapatkan ganjaran puasa Syawal. Karena kita kembali ke perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tadi, yakni barang siapa yang berpuasa Ramadan yang lebih diutamakan terlebih dahulu, kemudian melaksanakan puasa di bulan Syawal, sebagaimana disebutkan dalam kitab ya Syarhul Mumti juz 3 halaman 89 dan halaman yang ke-100. Kaum muslimin, ada catatan penting, yakni apabila puasa sunnah selain puasa Syawal, maka ya perhatikan, boleh seseorang mendahulukannya dari mengqadha puasa yang wajib selama masih ada waktu lapang untuk menunaikan puasa sunnah tersebut. Ini catatan ya. Dan puasa sunnahnya tetap sah dan tidak berdosa. Ini apabila puasa sunnah selain puasa Syawal ya, maka boleh seseorang mendahulukannya dari mengqadha puasa yang wajib selama masih ada waktu lapang untuk menunaikan puasa sunnah tersebut. Dan puasa sunnahnya tetap sah dan tidak berdosa. Tetapi ya tentu saja perlu diingat bahwa menunaikan qadha puasa wajib tetap lebih utama daripada melakukan puasa sunnah. Hal ini ya yang ditekankan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga dan merahmati beliau dalam kitab beliau Syarhul Mumti. Karena seringnya sebagian orang keliru ya dalam masalah ini, maka beliau sebutkan di sana. Dan kita ambil permisalannya dengan misal sholat zuhur. Waktu sholat tersebut misalkan adalah mulai dari matahari bergeser ke barat hingga panjang bayangan seseorang sama dengan tingginya. Ini waktu masuknya sholat zuhur. Kemudian dia sholat di akhir waktu, misalnya jam 2 siang, karena suatu uzur ya, suatu izin, suatu uzur, halangan, sehingga dia hanya bisa melaksanakan sholat zuhur di akhir waktu, misalkan jam 2 siang. Dalam waktu ini bolehkah dia melakukan sholat sunnah kemudian melakukan sholat wajib? Jawabannya boleh, karena waktu sholatnya masih lapang dan sholat sunnahnya tetap sah dan tidak berdosa. Namun hal ini berbeda tentunya kaum muslimin yang berbahagia karena Allah dengan puasa Syawal.
Karena puasa ini disyaratkan berpuasa Ramadan untuk mendapatkan ganjaran seperti berpuasa setahun penuh. Maka perhatikanlah perbedaan dalam masalah ini, jangan sampai keliru. Sebagaimana yang tadi kita sebutkan di keterangan tadi. Nah, dan yang terakhir, yang keenam, kaum muslimin rahimana wa rahimakumullah yang berbahagia karena Allah Subhanahu wa taala. Atau boleh ya berniat di siang hari dan boleh membatalkan puasa sunnah. Perlu kita ketahui bahwa permasalahan seperti ini juga pernah dilakukan oleh Rasulullah. Hal ini terjadi karena pada niat puasa sunnah dan dasarnya pada hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ya. Jadi permasalahan ini jelas kaum muslimin bahwa Rasulullah SAW pernah masuk menemui keluarganya lalu menanyakan, apakah kalian memiliki sesuatu yang bisa saya makan, kata Rasulullah. Maka mereka berkata apa? Tidak ada ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, kalau begitu sekarang saya puasa sajalah. Nah, ini kata Rasulullah kepada keluarganya, karena nggak ada makanan dan ini waktunya sudah apa? Di pagi hari. Ya, karena tidak ada makanan, kemudian Rasulullah SAW berpuasa. Dan hadis ini berarti membolehkan seseorang berniat di siang hari atau di pagi hari ketika melakukan puasa sunnah sebagaimana Rasulullah SAW pernah melakukannya. Dan juga kaum muslimin, Rasulullah SAW juga terkadang berpuasa sunnah kemudian beliau membatalkannya. Sebagaimana dikatakan oleh Ummul Mukminin, hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha tadi, terdapat dalam kitab An-Nasa'i. Coba kita lihat dalam kitab Zadul Ma'ad juz kedua halaman 79. Di mana seseorang boleh membatalkan puasa sunnahnya ketika ada suatu uzur misalkan banyak. Misalkan ketika kita sedang berpuasa sunnah lalu kemudian ada yang mengundang kita akikah atau makan-makan semua teman-teman kita makan dan kita sendiri yang berpuasa sunnah pada keadaan itu, maka boleh-boleh saja kita batalkan puasa sunnah kita dan makan bersama mereka. Kemudian kita meniatkan kembali di hari yang akan datang atau hari esoknya untuk berpuasa sunnah kembali. Nah, ini petunjuk dari Rasulullah SAW. Maka semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat mendorong kita melakukan puasa 6 hari di bulan Syawal. Ini bekal untuk kita semua. Dan semoga amalan kita diterima dan bermanfaat pada hari yang tidak ada manfaatnya suatu harta, suatu anak untuk kita, kecuali yang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hati yang sangat bersih, dengan hati yang suci. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di setiap amal-amal kita, kegiatan-kegiatan kita, ibadah-ibadah kita, Allah cintai dan Allah terima di sisinya. Bisa menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala kita semua menjadi hamba-hamba yang senantiasa diridhai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga dengan kita berpuasa 6 hari di bulan Syawal ini dapat memberikan kepada kita kekuatan iman yang kokoh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin bi ni'matihi allati tatimmu shalihat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi salatu wassalamu ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hada barakallahu fikum ajmain. Kita akhiri dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.